Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2021, kalian semua adalah teman-teman yang keren ya, karena udah mikirin masa depan nih. Dan salah satu tanda kalian pingin masa depannya yang lebih baik, ya insya Allah dengan kalian lulus untuk menjadi anggota PNS tahun 2021 insya Allah. Gak cuma dengan doa, kita harus diiringi dengan ikhtiar. Dan ikhtiarnya kalian udah mampir ke channel kami. Kita akan belajar bareng-bareng. Khususnya hari ini teman-teman, kita akan bahas mengenai tes wawasan kebangsaan dari subtema Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini merupakan salah satu subtema yang juga lumayan sering ya masuk di dalam tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk mensupport channel kami, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami, kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman selalu dapat info terbaru dan terupdate dari video-video kami untuk kedepannya. Dan jangan lupa juga komen, berikan kritik dan saran yang membangun untuk channel kami ini. Oke teman-teman sekalian, kita mulai videonya berikut ini. Soal nomor 1. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Sutasoma yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, E. Empu Supo. Nih, kalau teman-teman yang udah sering ikut tes CPNS tuh ini sering banget ya masuk. Dan di tes-tes tryout juga sering banget dibahas ya teman-teman sekalian. Jadi kita masuk ke pembahasan. Dari yang A, Empu Tantular. Dan kebetulan memang jawabannya yaitu yang A ya teman-teman. Dan pasti sebagian udah tahu ya, bahwasanya Empu Tantular itu merupakan pengarang kitab Sutasoma dan terdapat di dalamnya yaitu kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pada masa kerajaan Majapahit sekitar pada abad ke-14 ya kurang lebih. Kemudian untuk yang B, Empu Prapanca. Empu Prapanca itu merupakan pujangga Jawa ya teman-teman yang hidup pada abad ke-14 yaitu pada zaman Majapahit juga dan merupakan penulis dari Kakawin Nagara Ragama gitu. Wah, itu susah nih, saya bukan orang Jawa ya teman-teman. Kemudian untuk yang C yaitu Empu Gandring. Empu Gandring ini adalah tokoh dalam Pararaton yang dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata yang ampuh gitu. Bahkan keris buatannya itu kononnya telah menewaskan Ken Arok yang merupakan pendiri dari kerajaan Singosari. Kemudian yang D, Empu Sendok. Ini sendok atau sendok ya, pokoknya gitu. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan ya. Ini merupakan raja pertama dari kerajaan Medang, yaitu periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai dengan 947. Dan Empu Sendok ini dianggap sebagai pendiri dari dinasti baru bernama Wangsa Isana. Kemudian untuk yang E, Empu Supo. Ini merupakan ahli keris dari kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Karya-karyanya yang masyhur diantaranya itu keris Kiai Nagasasra, kemudian Kiai Sengkelat, kemudian Kiai Carubuk. Itu merupakan berbagai macam karya-karya dari Empu Supo. Dan jadi jawabannya yaitu yang A teman-teman, Empu Tantular. Soal nomor 2. Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Yang mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas perbantuan, kemudian E. Asas pemusatan. Jadi kita bahas dulu satu-satu ya teman-teman. Dari yang A,
sentralisasi. Sentralisasi itu apabila kita mahamin sederhananya yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tuh. Jadi kata kuncinya sentralisasi itu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Itu teman-teman ya. Nah, ini pusat ini untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, ibaratnya urusannya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka NKRI seperti itu. Kemudian yang B itu yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu kebalikannya, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Nah, ketika ini pemerintah daerah mengurus daerahnya masing-masing, diberikan mandat seperti itu kan, dan dibentuklah di sini ada yang namanya daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Jadi jawabannya yaitu yang D, teman-teman. Ini juga sebenarnya udah diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk yang C yaitu dekonsentrasi. Ini adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan ini dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Seperti ini ada juga sumber lain yang jelasin bahwasanya dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ya teman-teman. Kemudian yang D, asas perbantuan. Asas perbantuan itu adalah penugasan ini. Penugasan, ingat kata kunci adalah penugasan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah, nggak sepenuhnya, jadi hanya sebagian. Inilah kata kunci dari asas perbantuan yang D, teman-teman. Kemudian yang E, asas pemusatan. Itu sebenarnya sama dengan sentralisasi ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, desentralisasi. Soal nomor 3. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk A. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah pengaturannya. B. Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani. C. Mencegah pemusatan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. D. Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah. E. Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kita bahas, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu tujuan dari desentralisasi itu ada 3. Yaitu yang pertama mencegah pemusatan keuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat agar bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Jadi yang sesuai dengan tujuan tersebut kalau kita perhatiin yaitu yang C. Dimana yang C itu yaitu mencegah pemusatan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, B. Ketetapan MPR, C. Peraturan Presiden, D. Perpu, E. Peraturan pemerintah. Kita bahas soal nomor 4. Untuk yang A, pengaturan daerah. Jadi secara umum, materi muatan dari peraturan daerah itu dikelompokkan menjadi yang pertama, ketentuan umum, kemudian materi pokok yang telah diatur ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketentuan pidana. Di sini jika memang diperlukan.
Kemudian ketentuan peralihan juga jika memang diperlukan, dan ketentuan penutup. Jadi materi muatan peraturan daerah itu dapat mengatur adanya ketentuan pidana baru. Itu ingat. Jadi lebih ke ketentuan umum, materi pokok yang diatur itu adalah peraturan daerah. Kemudian yang B, ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu tujuan pembentukannya yaitu untuk meninjau materi dan status hukum setiap tab MPRS dan tab MPR. Itu teman-teman. Kemudian yang C, yaitu peraturan presiden. Peraturan presiden itu biasa kita ketahui bahwasanya lebih ke peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Di sini materi muatan peraturan presiden itu lebih ke apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah seperti itu. Kemudian yang D, Perpu. Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Pasti udah banyak tahu lah. Dalam konteks negara kita ini, Perpu ini biasanya lebih ke peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang seperti itu. Kemudian yang E, peraturan pemerintah. Isi dari peraturan pemerintah itu ada beberapa hal ya teman-teman. Di sini yang salah satunya yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu pertahanan dan keamanan, agama, politik. Di sini politik luar negeri ya teman-teman. Kemudian serta kebijakan moneter dan fiskal yang semuanya akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi jelas udah kita bahas satu persatu. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Peraturan pemerintah. Soal nomor 5. Penyelenggara pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu A, kepentingan umum, B, akuntabilitas, C, keterbukaan, D, proporsional, E, profesional. Kita bahas teman-teman dari yang A, kepentingan umum. Jadi kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Itu teman-teman. Kemudian yang B, akuntabilitas. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Arti akuntabilitas, akuntabel itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Itu kata kuncinya. Kemudian yang C, keterbukaan. Udah jelas ya dari kalimatnya bahwasanya di sini asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Itu teman-teman. Kemudian yang D, yaitu proporsional. Proporsional ini lebih ke penyelenggaraan negara itu harus dapat menyeimbangkan antara hak yang ia dapatkan dengan kewajiban yang harus ia tunaikan. Tidak boleh berat sebelah. Ini adalah prinsip keadilan. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Untuk yang E, kita bahas sedikit bahwasanya asas profesional itu adalah asas yang mengutamakan keahlian, profesi gitu kan, yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945, B. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, D. Pasal 28 UUD 1945, E. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Kita bahas satu persatu teman-teman. Semoga belum pusing ya. Insya Allah kita usaha dulu, ikhtiar. Untuk yang A, pasal 31 ayat 3 UUD 1945. Di sini menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi di sini adalah
Kata kunci dari pasal 31 ayat 3 UUD 1945 itu artinya yaitu mengusahakan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berbasis keimanan dan ketakwaan gitu teman-teman. Kemudian untuk yang B, pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Di sini menjelaskan bahwa setiap mereka yang adalah warga negara Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban dalam ikut serta menjaga pertahanan juga keamanan negara yang mereka cintai. Ini lebih ke hak dan tanggung jawab negara rakyat dari Indonesia untuk mempertahankan negara yang kita cintai. Itu terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang C, pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Di sini merupakan penjelasan bahwa Indonesia itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang lebih lanjut dijelaskan pada ayat 2-nya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Yang C ini di dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 itu membahas tentang kebebasan dalam memeluk agama. Kemudian yang D, yaitu pasal 28 UUD 1945. Ini menjelaskan tentang hak warga negara dan penduduk untuk berserikat ataupun berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan maupun tulisan. Ini terdapat pada pasal 28 UUD 1945. Kemudian yang terakhir yaitu yang E, pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Ini menjelaskan tentang untuk menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu dia tadi dari A sampai E, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C, pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Soal nomor 7. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Kemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, E. Persatuan. Kita bahas satu-satu. Dari yang A, yaitu kemakmuran. Konsep kemakmuran ini merupakan kelanjutan dari konsep negara dalam tradisi liberalisme ya teman-teman. Jadi negara hanya sebagai seperti, mohon maaf bahasanya memang seperti ini, anjing penjaga seperti itu. Jadi dan di sini lebih mengidealkan sebuah negara dengan peran yang sangat minimalis. Jadi peran minimalis dari negara ini berprinsip bahwa negara atau pemerintah terbaik adalah negara yang paling sedikit memerintah dan mengatur. Itu prinsip dari kemakmuran seperti itu. Kemudian yang B, persamaan. Di sini tidak ada ya teman-teman. Jadi dari prinsip itu yang saya ketahui hanya kemakmuran, otonomi, dan persatuan. Jadi yang B sama D itu belum ketemu. Mungkin teman-teman ada yang paham, tapi dari buku yang kami baca, dari sumber-sumber yang kami baca, cuman ada 3 seperti itu. Langsung berarti kita yang ke C gitu. Otonomi. Di sini berarti kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografisnya yang unik dan penduduknya merupakan minoritas dari negara tersebut. Sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Itu dari otonomi. Jadi misalkan ada kelompok minoritas di sebuah negara, maka dia menganut prinsip pemerintahan yang otonomi. Artinya hanya ada hukum yang sesuai dengan minoritas tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu E, persatuan. Karena yang D-nya nggak ada teman-teman. Kesukuan itu nggak ada. Jadi langsung yang E, persatuan. Artinya negara yang warga negaranya bersatu erat, di mana negara menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan ini merupakan bagian dari yang E. Di sini juga kehidupan individu ataupun golongan begitu sangat dihargai tanpa membedakan antara suku, perbedaan yang lainnya, seperti itu. Dan negara persatuan ini merupakan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8.
Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya, baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat A. Memaksa, B. Monopoli, C. Mencakup semua, D. Mengayomi, E. Mengikat. Jadi pembahasannya ya teman-teman. Dalam dasar-dasar ilmu politik, dalam buku dasar-dasar ilmu politik, pada tahun 2007 ada 3 sifat negara sebenarnya teman-teman. Yang pertama yaitu memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Jadi memaksa, monopoli, dan menyeluruh di sini maksudnya yaitu mencakup semua. Hal ini jadi otomatis yang D dan E nggak usah kita jawab ya, karena nggak termasuk dalam 3 sifat negara. Pertama yang A, memaksa. Jadi kekuasaan negara untuk melakukan pemaksaan terhadap warga negaranya, ini sebenarnya tujuannya agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan dengan benar, sehingga ketertiban dapat tercapai, karena setiap peraturan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Disinilah sifat dari negara bisa memaksa dari warga negaranya seperti itu untuk mentaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan ataupun badan-badan terkait. Jadi sikap anarkis dapat diminimalkan dengan hal yang seperti ini, atau bahkan bisa bila perlu bisa dihilangkan juga seperti itu. Jadi otomatis pemaksaan di sini adalah jawaban dari soal nomor 8 ya teman-teman. Kemudian yang B, monopoli. Monopoli di sini artinya ada satu sistem yang digunakan seperti itu, yang ketetapannya diatur oleh negara tanpa campur tangan dari organisasi lain. Misal diberi contoh seperti ini. Ada suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang bertentangan dengan yang ditetapkan negara, dan hal ini dilarang seperti itu. Jadi semuanya harus ikut negara karena negara yang memberikan ataupun membuat ketetapan untuk diikuti oleh seluruh warga negaranya seperti itu. Kemudian yang C, mencakup semua atau dalam artian lain yaitu menyeluruh seperti itu. Jadi semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Sifat ini disebut juga dengan sifat totalitas ya teman-teman. Jadi ada yang bilang sifat totalitas, ada yang sifat mencakup semua, itu semuanya sama ya teman-teman. Jadi tapi bedanya di sini warga negara itu bukan atas kemauan sendiri ya. Jadi yang berbeda dengan asosiasi dan organisasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela. Jadi mencakup semua itu artinya menyeluruh seperti itu. Jadi jawaban tentang paksaan itu ya otomatis dari kata dasarnya memaksanya itu paksa kan. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah yang berdaulat, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya rakyat yang akan dipimpin, D. Adanya kedaulatan, E. Pengakuan dari negara lain. Jadi sebelum kita bahas unsur deklaratifnya teman-teman, kita bahas dulu sekalian unsur konstitutifnya. Jadi unsur konstitutif ini terbentuknya suatu negara harus ada yang pertama wilayah dengan batas yang jelas ya teman-teman. Kemudian terdapat rakyat yang tinggal secara tetap. Jadi bukan rakyat ungsian seperti itu ya. Dan pemerintahan yang berdaulat. Ini yang bagian dari konstitutif. Ingat yang konstitutif itu yang pertama wilayah dengan batas wilayahnya yang jelas. Kemudian rakyat yang tinggalnya itu secara tetap. Kemudian yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Kemudian lanjut ke unsur berikutnya. Unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif yang menjadi pertanyaan tadi. Jadi unsur deklaratif itu merupakan unsur tambahan. Sedangkan konstitutif tadi yang pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang tambahan di sini ada beberapa hal. Tetapi ini sifatnya juga sangat diperlukan ya teman-teman. Bukan karena ini tambahan jadi dipandang sebelah mata, tidak. Jadi salah satu unsur dari deklaratif itu yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, jadi pengakuan dari negara lain inilah yang membuat negara itu menjadi sangat penting sehingga bisa dikatakan merdeka ataupun lahir kembali seperti itu. Hal ini akan berdampak pada hubungan dari negara
ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan tersebut, sehingga ada hubungan negara baru tersebut dengan negara lain dalam pergaulan dunia internasionalnya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang E. Soal nomor 10. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh A. Fusi, B. Perjuangan, C. Okupasi, D. Penyerahan, E. Pendudukan. Bagi teman-teman yang udah sering baca tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ya, teman-teman pasti udah tahu ini jawabannya apa. Jadi asal mula terbentuknya negara Indonesia itu berkat perjuangan dari rakyat Indonesia sampai dengan berhasil untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, perjuangan. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi telah kita bahas bersama ya, dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 dari tes wawasan kebangsaan dari subtema Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika kita berbeda tapi tetap harus satu tujuan ya teman-teman. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadi warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman sekalian yang udah semangat banget untuk menjadi anggota ASN tahun depan 2021, kita doakan semoga ada bukaan ya bagi teman-teman sekalian. Semoga senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya tetap dijaga ya teman-teman. Ikhtiar terus, doa terus, jangan sampai putus. Kemudian untuk mensupport channel kami ingatkan sekali lagi teman-teman di akhirin pertemuan ini agar teman-teman bisa mensubscribe kami, kemudian nyalain notifikasinya ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui ataupun mendapatkan info dari update video terbaru kami, sehingga tidak ketinggalan tentang materi-materi yang akan dibahas pada tes CPNS tahun 2021 mendatang. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.